Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawi Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya berada di sebuah rumah yang sayang banget ya, kalau menurut saya pribadi, karena bangunan ini dihancurkan ya. Dan bangunan ini belum sempat saya masuki dan udah keduluan dihancurkan. Dan padahal saya memperkirakan bangunan yang dihancurkan itu merupakan bangunan peninggalan dari zaman Belanda. Oke guys, kita tinggalin aja. Nah, ini merupakan ini ya, perjalanan saya yang bisa dikatakan perjalanan yang cukup ya istimewa ya, karena jarang-jarang saya bisa ini mengunjungi tempat yang bisa dikatakan tempat yang nggak main-main ya guys ya. Dan ini merupakan sebenarnya request juga sih, ada yang pingin saya masuk ke rumah ini, dan ini dia ya. Suasana yang pingin Anda lihat ya, yang ada di rumah sini. Nah, ini adalah rumah yang dibangun pada masa atau era Belanda ya. Nah, ini, dan ini merupakan rumah yang cukup terkenal di daerah Prigen ya, karena ini bisa dikatakan sebagai rumah yang ini ya, rumah dari keluarga orang yang paling kaya di Prigen pada masa itu. Dan sekarang sih nggak cuma di Prigen saja sih yang ini terkayanya, tapi juga merupakan salah satu pemiliknya ya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi gitu guys. Jadi kita bisa lihat ya bangunannya seperti ini. Ini kita bisa saksikan ya inilah ya tanda-tanda kejayaan di masa lampau di rumah ini guys. Lantainya, dan ya jarang lah orang yang hidup di masa itu memiliki rumah yang kayak gini guys ya. Kalau untuk penduduk lokalnya sih paling ya rumahnya dari papan, terus kemudian mungkin dari bambu gitu ya, dari anyaman bambu. Sementara kalau orang-orang yang ini orang-orang yang kaya, rumahnya jelasnya dari ini ya, yang tembok kayak gini, di semen kayak gini ya. Tapi nggak tahu ya apa bahannya itu dari semen. Dan ini ada patung yang ada di kolam. Biasanya kalau ada airnya itu menetes, cuman saya nggak ngerti apa ini masih ini ya, masih berfungsi gitu guys. Nah, itu ada tulisan 1893 sampai 1933. Mungkin guys ya, ini menunjukkan ya tahun tertentu ya jelasnya ya. Dan kalau 1893 itu setelah saya browsing di ini ya, di Google, ternyata itu merupakan ini ya tahun kelahiran dari pemilik rumah ini. Nah, ini dia namanya, pemiliknya itu adalah Lim Sing Ti yang lahir di Tiongkok pada tahun 1893, dan dia itu merupakan perintis pembuatan pabrik rokok yang ini ya, yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi kayak gitu guys ya. Dan perjalanan dari ini ya, toko ini dari Tiongkok atau dari Cina menuju ke Indonesia itu bukan perjalanan yang bisa dikatakan perjalanan yang sangat mudah, tapi perjalanan ini ditempuh dengan berbagai macam ini ya, pokoknya berbagai macam rintangan gitu ya. Karena begini guys, pada waktu itu sebenarnya sih keluarga ini ya, Lim Sing Ti, kebetulan bapaknya ya. Nah, ini namanya Lim To dan juga Tan Si Nio. Nah, ini merupakan sebuah keluarga yang hidup berbahagia ya sampai pada musim dingin yang parah tahun 1897 nih. Tan Si Nio ini istrinya wafat, meninggalkan Lim Sing Ti yang kala itu masih berusia 5 tahun guys, dan kakak perempuannya yang berusia 6 tahun.
Terus kemudian akhirnya sang suami atau bapaknya ini ya, Lim Tiu ya kalau nggak salah ya, betul nggak ya ini bacanya ya. Nah ini kemudian mau ke ini ya, pokoknya hijrah lah ke tempat yang lain, meninggalkan Ansi di Tiongkok ya, dan kemudian dia membawa anaknya dan juga seluruh harta keluarga di keranjang menuju ke wilayah Penang di Malaysia. Tapi karena waktu itu Penang itu kurang aman, maka ini ya akhirnya diputuskan untuk pindah lagi berlayar ke Surabaya, jadi gitu ya, di Jawa Timur. Tapi ketika memesan tiket, uangnya nggak cukup guys. Akhirnya dia memberikan ini ya, anak perempuannya itu ke sebuah keluarga Hokkien dan mendapatkan uang adopsi dari sana gitu guys. Terus kemudian uangnya itu didapat dan diajalah anaknya itu, yang anaknya cowok ya, itu ke Jawa Timur yang kala itu dikuasai oleh orang Belanda ya. Nah 6 bulan setelah sampai di sana, Lim Tiu ini meninggal akibat kolera. Nah menjelang wafatnya ya menitipkan anak laki-lakinya Lim Sing Ti ke sebuah keluarga Hokkien di Bojonegoro, Jawa Timur. Nah karena keterbatasannya itu, dia nggak bersekolah ya Lim Sing Ti ini, tapi dia ya belajar ini ya, apapun dia pelajari gitu ya, dan kemudian dia berusaha untuk mengembangkan ini ya, belajar berbisnis juga di sana, dan akhirnya berjualan ya, pokoknya ini ya setelah menginjak dewasa mulai berjualan, ganti pekerjaan gitu ya, sampai akhirnya bisa membuat ini ya, ya inilah membuat usaha yang arahnya itu ke arah rokok gitu guys ya, dibantu dengan istrinya gitu ini ya. Dan memulai bisnis keluarganya itu tahun 1912 sampai 1933. Nah mungkin itu juga ya yang bisa dikatakan sebagai tahun yang disebutin tadi di bangunan ini. Dan waktu itu memang Lim Sing Ti ini sebenarnya nggak disetujui gitu loh untuk melamar ini ya, melamar Sim Chiang Nio. Nah ketika itu ya ini ya ada di Surabaya ya, dan tapi kakek nenek dari Sim Chiang Nio ini percaya padanya bahwa dan memberikan restu gitu guys. Dan secara diam-diam pada tahun 1912, nah pasangan ini kemudian tinggal di Jalan Gang Kembang Surabaya, dan di sini mulai membuka usaha berjualan kue gitu. Terus kemudian Lim akhirnya setelah beberapa saat kerja di kereta, nah jualan itu guys ya, nah kemudian berkesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan rokok di Lamongan ya, dan meski jauh dia memutuskan untuk mengambil pekerjaan ini karena upahnya itu menarik guys. Dan ya udah, setelah itu bisnisnya dikembangkan, dan saat ini bisa dirasakan banyak orang yang berhutang budi ya sama ini, bisa dikatakan kayak gitu, karena banyak orang yang bekerja di situ dengan gaji yang layak ya guys ya. Dan ini bisa dilihat ya dari banyaknya karyawan yang masih ada sampai sekarang ini, dan itu dipertahankan. Dan perusahaannya yang ada di daerah Pasuruan itu kalau nggak salah di daerah Pandaan, dan beberapa tempat yang lainnya juga masih ada guys. Oke, ini di Pasuruan maksudnya ya. Di tempat yang lainnya jelas masih ada guys ya. Dan ini merupakan rumah yang ada di sekitar tempat ini. Nah, ini suasananya kayak gini ya. Bagi yang suka ini ya, bangunan-bangunan kuno, bangunan bersejarah gitu, ini bisa dijadikan salah satu mungkin yang bisa ditonton ya guys ya. Oke, jadi seperti ini. Dan ini ada patung lagi, patung ada wanita, kayak wanita atau pria ya, saya nggak jelas ya untuk melihatnya. Tapi di situ ada topi, memakai topi kayak topi bambu gitu guys ya, yang mungkin kayak pendekar-pendekar di era yang
inilah zaman-zaman kungfu gitu ya. Nah mungkin karena ya jelasnya sih karena pemiliknya itu berasal dari Tiongkok atau dari Cina. Nah ini ya jelasnya kerinduan terhadap ini ya tanah leluhurnya itu jelas ada guys. Nah tapi di rumah ini juga selain ada unsur-unsur atau nuansa Chinese-nya, juga ada nuansa Jawa. Seperti ini ada ini ya, patung wanita berbusana Jawa. Sementara di sini ada bagian cowoknya ya, ada di sini. Oke, dengan kayak semacam penari-penari wayang orang gitu guys. Oke, seperti ini. Dan di sini ada tangganya ini klasik banget ini, dan sepertinya masih lama, dan bangunan lama itu ya bisa dikatakan cukup awet ya guys ya, karena ya gimana sih kalau zaman dulu sih orang, dan juga mungkin ya bahan yang tersedia itu masih banyak ya, jadi bisa memilih gitu guys. Sementara kalau sekarang ya harus inilah pinter-pinternya orang untuk menyiasati diri, karena membangun rumah itu nggak murah guys ya. Oke, ini tampak depan atau di bagian utara dari rumah ya, rumah yang ada di sini. Oke, dan seperti ini guys, ini bagian baratnya ya. Oke, seperti ini. Nah ini tempatnya sangat strategis ya guys ya, dan di jalan di depan rumah ini dulu merupakan jalan raya yang terakhir ya, antara Pandaan sampai ke arah Prigen. Kalau dulu ke Tretes nggak ada ini ya, harus jalan kaki guys. Jadi kayak gitu. Ini sangat bersejarah loh ya guys ya. Oke guys, makasih banget udah gabungan di channel ini, udah nonton videonya sampai habis, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye bye.